Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ketujuh, yaitu Internet Gateway. Teman, di materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pengenalan Internet Gateway, yang kedua, tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga, konsep konfigurasi WAN, yang keempat, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di materi pertama kita akan membahas mengenai pengenalan Internet Gateway. Nah, oke teman-teman, jadi di sini terdapat 5 FPC klien, yaitu FPC 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian terdapat satu perangkat switch yang memiliki vendor Cisco. Kemudian ada satu perangkat router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP-nya. Dan ada juga role-nya ya teman-teman, yaitu router kita bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing kepada klien, yang artinya network environment kita bisa dapat akses internet baik dari posisi router maupun sisi klien. Nah, jadi kumpulan PC klien ini bisa mengakses internet. Nah, inilah yang dinamakan konsep internet gateway ya teman-teman. Jadi di sini pada perangkat mikrotik saya akan menggunakan hostnya menjadi RP-Lita. Nah, di sini saya akan menambahkan satu perangkat switch dengan vendor Cisco ya teman-teman. Nah, caranya di sini kita bisa klik kanan, kemudian pilih mode. Nah, di sini kita bisa pilih yang Cisco URL. Lalu di sini saya akan memberikan name-nya yaitu SW Cisco ya teman-teman. Kemudian untuk image kita bisa L3FN. Kemudian untuk ikonnya kita bisa menggunakan yaitu switch pen ya teman-teman, ini. Kemudian kita bisa select. Nah, kemudian di sini untuk Ethernet kita bisa menambahkan 2 ya teman-teman. Bisa scroll ke bawah. Nah, di sini langsung saja kita pilih self. Nah, di sini kita bisa taruh di sini, kita bisa sesuaikan ya teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian di sini kita akan tambahkan 5 FPC client dengan cara kita bisa klik node. Lalu di sini kita bisa pilih virtual PC. Kemudian untuk jumlah numbernya kita bisa 5 ya teman-teman, 5 FPC. Kemudian kita bisa pilih save ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa rapikan terlebih dahulu 5 FPC-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa hubungkan perangkatnya. Teman-teman, ini sudah ya. Nah, di sini kita akan nama FPC-nya belum berurutan ya teman-teman. Ini. Nah, kita bisa urutkan dengan cara mengubah namanya satu persatu. Nah, di sini pada FPC dari sebelah kiri terlebih dahulu, kita bisa klik edit. Kemudian yang ini juga ya teman-teman, kita bisa ubah semuanya. FPC 3. Lalu FPC 4. Nah, ini juga kita bisa ubah FPC 5. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah berurutan dari FPC 1, FPC 2, FPC 3, FPC 4, dan FPC 5. Dan materi kedua kita akan membahas mengenai tahapan konfigurasi NAT. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik kita. Nah, konfigurasi tersebut memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada namanya konfigurasi WAN. Nah, WAN ini singkatan dari WAN Area Network. Nah, WAN ini cangkupannya dari router mikrotik ke ISP network ya teman-teman. Yang kedua ada konfigurasi LAN, yaitu Local Area Network. Nah, LAN ini cangkupannya dari router ke klien yang ada. Kemudian ada yang namanya NAT. Nah, yaitu NAT itu konfigurasi Network Address Translation. Nah,
ini berfungsi mentransit IP privat menjadi IP public. Nah, oke, pada konfigurasi WAN kita akan konfigurasi DHCP client. Karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP, jadi misalnya ISP-nya itu sudah ada DHCP servernya. Maka MikroTik kita itu bisa konfigurasi sebagai DHCP client. Nah, kemudian untuk konfigurasi LAN juga, kita bisa cukupkan dari konfigurasi router ke kumpulan klien yang ada. Nah, di sini nanti kita akan konfigurasi IP address dan DHCP server. Nah, maksud dari DHCP server itu adalah bahwa MikroTik sudah mendapatkan internet dari ISP-nya. Nah, jadi dia kalau dari MikroTik ke ISP itu posisinya sebagai klien. Nah, sedangkan jika dari posisi MikroTik ke hub lain, itu dia sebagai server, sehingga dia akan memberikan internet ke klien yang ada. Nah, kemudian yang terakhir itu ada NAT. NAT itu kita akan melakukan pemilihan key, kemudian after interface dan action pada konfigurasinya. Nah, oke teman-teman, dan materi selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep konfigurasi WAN. Nah, oke teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa konfigurasi Internet Gateway pada router MikroTik ada 3 tahapan, yaitu WAN, LAN, dan juga NAT. Nah, jadi di sini kita akan fokuskan pada konfigurasi WAN. Terlebih dahulu ya teman-teman, nah jadi WAN itu adalah Wide Area Network, yaitu koneksi antara router MikroTik dengan ISP atau penyedia internet. Nah, untuk konfigurasi WAN terdapat 2 metode, yaitu yang bisa kita lakukan ada yang menggunakan DHCP client dan static atau manual. Perbedaan dari keduanya adalah ketika kita menggunakan DHCP client apabila ISP-nya menyediakan DHCP server, sehingga ketika MikroTik dikonfigurasi DHCP client, maka dia akan mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, apabila ISP-nya tidak menyediakan DHCP servernya, maka IP-nya itu harus dikonfigurasi dengan cara manual ya teman-teman. Dan materi yang keempat, kita akan membahas mengenai konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Jadi kita akan melakukan konfigurasi menggunakan DHCP client yang akan dilakukannya. Jika ISP-nya itu menyediakan DHCP server, nah parameter yang kita dapatkan dari konfigurasi DHCP client ini ada IP address-nya, IP DHCP server, dan default gateway-nya. Nah, jika kita cek pada terminal dengan perintah, yaitu IP DHCP client print, terus enter. Nah, oke teman-teman, nah maka di sini mendapatkan IP DHCP-nya, tetapi karena kita akan mencobanya dari awal, kita bisa hapus saja IP dengan cara ketik perintah. Kita bisa masuk ke IP DHCP client ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa print. Nah, oke teman-teman, kemudian kita bisa melihat detailnya dengan perintah print detail. Nah, oke teman-teman, maka di sini kita bisa mengetahui terdapat parameter seperti gateway, DNS, dan mendapatkan IP address-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa ingat-ingat parameternya ya teman-teman untuk DNS gateway-nya. Langsung saja di sini kita hapus IP-nya. Nah, karena di sini IP-nya berada pada number 0, maka di sini kita bisa ketik perintah yaitu remove number dengan 0, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa print untuk ngeceknya. Nah, oke teman-teman, nah di sini IP-nya itu sudah terhapus ya. Nah, jika kita cek IP address dengan perintah, nah di sini kita bisa keluar dulu. Kemudian di sini kita bisa perintah IP address print. Nah, oke teman-teman, maka di sini tidak ada IP-nya address satupun ya teman-teman. Adanya cuma IP yang kita tambahkan pada bab 6 sebelumnya. Nah, kita bisa cek perintah yaitu interface print. Sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah jadi di sini ketika memiliki 4 internet, yang mana pada Ether 1 itu adalah IP yang mengarah ke ISP ya teman-teman.
Oke, langsung saja kita bisa konfigurasi IP DHCP client melalui CLI. Kita bisa gunakan perintah IP DHCP client, kemudian add interface, kemudian sama dengan ether 1, lalu disable sama dengan no. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa enter saja. Lalu di sini kita bisa cek dengan perintah IP address print. Enter. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah mendapatkan kembali IP DHCP-nya. Kemudian kita bisa cek perintah dengan perintah yaitu IP DHCP client, lalu print detail. Di sini kita bisa enter. Oke teman-teman, nah di sini kita mendapatkan parameter gateway-nya, DNS dan IP address-nya. Untuk melalui GUI, kita bisa menggunakan aplikasi Winbox. Di sini kita bisa buka aplikasi Winbox-nya. Teman-teman, di sini kita bisa connect saja. Nah, oke teman-teman, nah untuk menu DHCP client, kita bisa klik pada menu IP. Lalu di sini kita bisa klik DHCP client ya teman-teman ini. Lalu nah di sini terdapat IP address yang kita dapatkan melalui CLI ya teman-teman. Cara konfigurasi melalui CLI yang pertama kita akan klik add. Lalu di sini kita bisa pilih ether 2. Lalu di sini kita bisa apply. Nah di sini itu untuk statusnya sudah terdeteksi sendiri ya teman-teman untuk gateway dan DHCP server. Kalau sudah, kita bisa oke saja ya teman-teman. Dan materi yang kelima, kita akan membahas mengenai konfigurasi WAN dengan metode manual. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah berhasil konfigurasi WAN menggunakan DHCP client. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi WAN secara statik ataupun manual. Kita lakukan dengan cara CLI dan juga GUI. Oke, langsung saja kita praktekkan menggunakan CLI terlebih dahulu. Langkah pertama kita bisa buka terminal pada pinetnet-nya. Nah, oke teman-teman, nah kita bisa hapus dulu IP address. Nah, kita bisa cek terlebih dahulu untuk IP-nya, itu ketik perintah yaitu IP address print, lalu di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu terdapat ether 1, lalu kita bisa masuk ke IP DHCP client. Nah, di sini kita bisa enter. Di sini kita bisa ketik perintah print. Nah, oke teman-teman, nah di sini pada ether 1 berada pada nomor 0. Nah, kita bisa ketik saja dengan remove number 0 ya teman-teman, seperti ini. Dan di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketik perintah print untuk mengeceknya. Nah, oke teman-teman, ini IP-nya sudah tidak ada. Kemudian kita bisa keluar dengan perintah slash. Nah, kita bisa cek DNS ataupun gateway-nya. Cek gateway-nya dengan IP root. Nah, di sini kita bisa ketik perintah yaitu IP root print. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan untuk IP DNS-nya dengan perintah yaitu IP DNS print. Nah, oke teman-teman, nah ini keduanya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, jadi kita akan konfigurasi IP DHCP client, gateway, dan DNS-nya. Oke, langsung saja kita konfigurasi IP address pada terminalnya. Kita bisa ketik perintah yaitu IP address. Kemudian add sama dengan 192.168. Kemudian di sini untuk slash 24, lalu interface
kita bisa menggunakan enter 1. Nah, di sini kemudian kita bisa enter saja. Lalu di sini kita bisa cek dengan perintah yaitu IP address print. Nah, di sini kita bisa enter. Oke teman-teman, nah di sini itu sudah terisi IP-nya. Nah, kemudian kita bisa pastikan bahwa IP-nya itu sudah ping ke ISP-nya. Nah, kita bisa ping 192.168.141.158. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi default gateway-nya. Nah, di sini kita bisa ketik perintah yaitu IP root add kemudian gateway. Lalu kita bisa menambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini kita bisa enter. Kemudian kita bisa cek dengan perintah IP root lalu print. Di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini itu address-nya sudah ada. Oke, kita bisa perhatikan pada huruf A dan S. Nah, A itu artinya aktif dan S itu artinya statik. Selanjutnya kita bisa ping untuk 88 ya teman-teman. Ping 8. Bisa enter. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah bisa. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS-nya dengan perintah yaitu ketikan IP DNS lalu set server harus sama dengan 8.8.8. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa cek dengan perintah IP DNS print. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini sudah ada untuk server 8.8.8.8. Nah, di sini kita bisa untuk ping google.com ya teman-teman. google.com. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini juga sudah berhasil. Nah, oke teman-teman, pertama kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Nah, di sini kita bisa klik IP, lalu pilih addresses. Nah, di sini itu terdapat satu IP saja pada address 1. Lalu di sini kita bisa menambahkan IP-nya lagi dengan perintah, kita bisa klik tanda plus atau add. Nah, di sini kita bisa memberikannya IP-nya yaitu 192.168.72.141 kemudian /24 seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita bisa konfigurasi default gateway-nya dengan cara klik IP, lalu di sini kita bisa klik pada routers. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini itu terdapat AS. Nah, AS itu adalah yang kita tambahkan pada terminal tadi. Nah, di sini kita bisa hapus saja untuk yang AS untuk 00-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkannya dengan klik add. Lalu, di sini untuk address-nya itu kita bisa biarkan saja untuk 0.0.0.0/0. Kemudian untuk gateway kita bisa isi ya teman-teman, yaitu 192.168.141.141.2. Nah, kemudian di sini kita bisa apply ya teman-teman. Lalu oke. Nah, oke teman-teman, kemudian untuk konfigurasi DNS-nya kita bisa klik IP. Lalu di sini kita bisa klik yang DNS. Nah, oke teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk servers kita bisa foto ya teman-teman 8. Kemudian di sini kita bisa tanda ini. Nah, di sini kita bisa klik apply lalu oke.
Nah, oke teman-teman, nah di sini kita bisa klik pada new terminal. Lalu di sini kita bisa set address C. Nah, di sini itu kita bisa ping 88 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya. Halo, selanjutnya kita bisa coba untuk ping Google. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah berhasil ya. Dan materi selanjutnya, yaitu materi ke-6, kita akan membahas mengenai konfigurasi LAN. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien yaitu Ether 2. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Pada DHCP server webnya itu adalah laptop yang terhubung ke MikroTik kita. Jadi VPC-nya itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti MikroTik kita itu berperan sebagai DHCP server. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa buka aplikasi pada Winbox. Nah, oke teman-teman, kita akan praktekkan di Winbox ya. Jadi, saat konfigurasi LAN, kita akan melakukan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien dan konfigurasi DHCP server. Yang pertama, kita akan konfigurasi IP address-nya. Di sini kita bisa klik IP, lalu kita bisa pilih addresses. Nah, di sini itu yang mengarah ke klien itu Ether 2 ya teman-teman. Dan di sini saya akan memiliki IP address yang klik pada IP Ether 2. Dan jika kalian belum memiliki IP, kalian bisa menambahkan klik tanda add ya. Nah, untuk DHCP server, kita bisa klik pada IP, lalu pilih DHCP server. Nah, oke teman-teman, lalu kita bisa klik DHCP setup. Nah, di sini kita bisa klik Ether 2 ya teman-teman. Kita bisa next saja. Lalu untuk pastikan untuk IP gateway-nya itu benar ya teman-teman, kita bisa next saja. Lalu untuk gateway DHCP kita bisa next, untuk address to carve out kita bisa next saja. Nah, untuk DNS server ini 8.8.8.8 ya teman-teman, kita bisa next dan next. Lalu oke ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan lakukan pengujian pada kliennya. Dan di sini kita bisa buka topologinya lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada kliennya. Kita bisa nyalakan switch PC-nya. Kita bisa nyalakan VPC 1, 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Di sini sudah nyala. Kemudian di sini pada VPC 1 kita bisa ketik perintah show IP. Nah, di sini IP-nya itu masih kosong ya teman-teman. Lalu untuk mendapatkan IP secara DHCP, kita bisa ketikkan perintah IP DHCP. Nah, nanti dia itu akan memunculkan notif udara seperti ini ya teman-teman. Dapatkan IP-nya yaitu 192.168.141.164. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lakukan kayak gini juga pada VPC 2, 3, 4, dan 5 ya. Di sini pada VPC 2 juga saya sudah melakukannya. Dan materi ke-7 kita akan membahas mengenai konfigurasi NAT. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa praktekkan. Dan di sini kita bisa klik IP, lalu pilih firewall. Kemudian di sini kita bisa pilih yang NAT ya teman-teman, yang di atas ini. Kemudian di sini kita bisa klik pada add. Nah, di sini kita bisa ke out interface, kita menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Dan untuk shine kita bisa tetapkan saja. Lalu di sini kita bisa klik pada action-nya. Lalu untuk action kita bisa ubah dengan mesh squared ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, teman-teman, nama squared itu IP address yang memiliki untuk oleh klien. Nah, klien itu jumlahnya itu ada 5. Jadi jumlah IP privat ini ketika melewati router, MikroTik itu akan ditransit ke IP public. Diibaratkan menggabungkan kumpulan IP privat, lalu yang dihasilkan nanti menjadi IP public.
Nah, kemudian di sini kita bisa buka topologinya, lalu kita akan melakukan pengujian di bagian PC client. Nah, di sini kita bisa buka pada VPC 1. Untuk VPC 1 kita bisa ping 88. Nah, oke teman-teman, nah di sini tuh sudah berhasil. Kemudian kita akan coba untuk ping Google. Nah, ke teman-teman, ini juga sudah berhasil dan pastinya kalian bisa lakukan pengujian pada seluruh VPC mulai dari VPC 2 sampai ke VPC 5 ya teman-teman. Dan materi yang ke-8 kita akan membahas mengenai Natrix. Oke teman-teman, nah di sini kita akan mempelajari sebuah trik yang dimana kita bisa melakukan setting hanya pada VPC 1. Nah, di sini kita bisa buka aplikasi pada Winbox-nya. Di sini kita bisa klik IP, lalu klik pada firewall. Lalu kemudian kita bisa klik yang NAT. Nah, di sini kita bisa klik pada IP yang kita buat sebelumnya 2 kali. Kemudian pada ini kita bisa menambahkan IP pada VPC 1 pada SRC address-nya 192.168.99.154 254 kita bisa ganti 254 biar teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita bisa play lalu oke. Kemudian pada VPC 2 kita bisa untuk ngeping google.com. Nah, ke teman-teman sebenarnya di sini itu tidak bisa ya teman-teman atau tidak disconnect. Tapi ini bisa punya saya. Lalu untuk ini kita bisa centang pada SRC address-nya. Lalu kemudian di sini kita bisa play lalu oke. Berarti ini selain IP address dari VPC 1 itu bisa internetan ya teman-teman. Nah, ini bisa ya teman-teman untuk ping google.com-nya. Kemudian di sini untuk VPC 3 kita bisa melakukan ping google.com juga. Nah, teman-teman, ini juga sudah bisa ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, oke teman-teman, dan materi terakhir kita akan membahas mengenai perapihan konfigurasi. Nah, di sini kita akan rapikan atau kembalikan ke settingan biasa agar semua VPC itu bisa internetan. Nah, di sini pastikan VPC itu off ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik IP pada sebelumnya kita buat. Lalu di sini kita bisa kosongkan IP-nya saja. Kita bisa kosongkan IP pada VPC 1, kemudian kita bisa play, lalu oke. Nah, jadi siapa saja bisa akses internetan ya teman-teman. Lalu kita bisa nyalakan lagi pada VPC 1 sampai ke VPC 5-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke VPC 1, kemudian kita bisa ketik ulang lagi menggunakan shell IP. Di sini masih kosong, kemudian kita bisa ketik perintah lagi dengan IP DHCP. Nah, di sini ada muncul Dora, itu IP-nya sudah keluar ya teman-teman. Dan kita bisa nyalakan lagi pada VPC 2. Lalu lakukan cara yang sama. Seperti VPC 1, kita show IP, lalu IP DHCP. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman IP-nya 192.168.141.175. Bukan yang hal sama. Tik show IP, lalu IP DHCP.
Nah, kata teman-teman, ini IP-nya itu sudah muncul. Kemudian yang terakhir juga kita bisa menambahkan klik show IP, lalu IP DHCP. Nah, kata teman-teman, nah di sini itu sudah muncul semua IP-IP-nya. Maka teman-teman, segitu dulu di materi bab ketujuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.